Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, kali ini kita akan mereaction tadi pagi itu kan ada aksi reuni 212. Nah, ini kalau ngomongin 212 ini pimpinannya itu pasti Habib Rizik ya. Dan dulu itu ya Anies juga di belakangnya, tapi kali ini kayaknya nggak kelihatan Anies. Mungkin nggak diundang atau mungkin dibuang Anies ya sama si Habib Rizik ini. Nah, di aksi 212 itu lagi-lagi ya Habib Rizik ini kayaknya mau mengadu domba, seolah-olah mendukung Prabowo, tapi di situ dia mengolok-olok Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Bahkan kayaknya di situ itu intinya memprovokasi ya untuk mendesak Gibran dimakzulkan. Wah, ini mereka kayaknya sudah mau makar ya. Dan kita akan saksikan juga ya bahwasanya Pak Prabowo memang diundang mereka di aksi 212. Akan tetapi nggak datang, malah Pak Prabowo itu kunjungan ke tempat lain. Kayaknya nggak penting ya si Habib Rizik ini. Dan kita akan simak juga kesombongan Anies yang kayaknya ini dia kepanasan ya. Mas Gibran ini bagi sembako ke warga ya. Mungkin Pak Anies nggak mampu ya membagi sembako, jadi Mas Gibran dengan mungkin uangnya sendiri untuk membagikan sedekah atau bansos ke warga. Oke, langsung saja kita simak videonya. Masa reuni aksi 411 meyakini jika akun Fufu Fafa merupakan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka lantas mendesak agar Gibran dimakzulkan. Seorang orator menyebut 99,9% akun Fufu Fafa ialah milik Wapres Gibran. Orator tersebut lantas bertanya apakah pemuda di Indonesia yang lebih baik dari Gibran ada atau tidak. Masa aksi lantas menjawab jika pemuda yang lebih baik dari Gibran banyak. Menurutnya, akun Fufu Fafa merupakan sumber masalah. Lebih lanjut dikatakannya orang yang kurang sopan dengan orang tua tak pantas menjadi wapres. Orator tersebut lalu bertanya, masa setuju atau tidak jika Gibran dimakzulkan? Masa pun menyetujui pertanyaan yang diajukan oleh orator tersebut. Diketahui ada dua tuntutan yang dibawa masa dalam aksi tersebut. Pertama, meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo diadili. Kemudian yang kedua, mereka mendesak agar pemilik akun Fufu Fafa ditangkap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya? Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya. Mau itu Jokowi ataupun Fufu Fafa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya. Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Harusnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo.
Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu. Ya, supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia. Untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi. Ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Kadun mania kena prank bukan juga si relawan reuni 212 Monas, dan Rizik Syihab mengundang Presiden Prabowo menghadiri reuni akbar di Monas hari ini, Senin 2 Desember 2024. Namun itu bukan helikopter Presiden Prabowo, justru Presiden Prabowo pada hari ini Senin 2 Desember 2024 pergi ke Karawang, Jawa Barat. Dikutip dari artikel Tribun News Senin 2 Desember 2024, diundang reuni PA212 Prabowo justru kunjungi tambak ikan nil yang pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi. Waduh kaciaan juga nih guys, si Kadrul dan Badrun dicuekin Pak Prabowo awak. Momen lainnya yang menarik, seorang anggota Pas Pampres tampak menarik dan mendorong seorang anggota polisi militer. Netizen, waduh kasihan juga nih timnya. Presiden Prabowo tampak dikerubuti dan disambut ribuan warga Karawang, Jawa Barat yang setelah itu lanjut meninjau ternak ikan nil A dan menyempatkan memberi ikan nil A. Tampak juga Menteri Sekretaris Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indrawijaya yang selalu setia mendampingi Presiden Prabowo kemanapun Pak Prabowo pergi nih guys. Reuni provokator oleh Imam Unyil Al-Kaburi, sepi peminat. Umat udah cerdas, rakyat muak.
yang paling menjijikan adalah Jokowi. Tel gatel awakmu iku ngomong cuh-cuh. Oh dancuk wong situ iki. Wong potonganmu matamu wis gak ketok, matamu iku mata kamu itu sudah gak kelihatan, mata kamu itu sudah buta. Mata kamu itu cadok, mata kamu itu kero. Kok dadakno awakmu lho sing mbok nang negara apa jajal. Lah potonganmu kaya wedhus gibas kok. Oh, dancukan awakmu iku. Gayamu ngomen-ngomeni wong penggede-penggede kepala negara iku, Cuk. Mantan kepala negara terbaik nang Indonesia. Oh, goblok awakmu iku. Jokowi, martabat lo rendah. Lebih rendah mana dengan Anda? Yang bisanya hanya menghujat, mencaci maki gitu. Sedangkan Pak Jokowi aja nggak pernah menghujat orang lain, mencaci maki orang lain. Nggak pernah tuh Pak Jokowi. Kok Anda bilang kasta rendah? Ciri-ciri orang yang munafik adalah tidak mensyukuri keadaan yang ada. Ya, contohnya di saat era kepemimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia itu meningkat naik. Tentunya itu berpengaruh pula terhadap ekonominya Anda. Namun kenyataannya Anda tidak mensyukuri itu, bahkan Anda menghujat juga mencaci maki. Dasar munafik, gak tahu diri. Orang-orang yang semacam orang-orang munafik kayak gitu, segera deh pergi dari Indonesia, diambil oleh malaikat Israel gitu. Jadi Indonesia itu bersih dari orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Hei, apa sih istimewanya lo? Hah? Sama aja. Kau pun apa istimewanya kau? Hah? Kok ngojek-ngejek Jokowi? Apa istimewanya kamu? Udah ngir-ngir gitu. Apa istimewamu? Kau tinggal di Indonesia. Jokowi mantan presiden Indonesia. Kau jadi gembel di Indonesia. Iya. Apa untungmu ngajak-ngajak Jokowi? Monyet, kau banyak kali kau ngomong. Tengok itu, dari mukamu itu aja udah nggak bener kok kau ngajak-ngajak orang yang nggak bener. Sorry nih, udah pindah aja kau, jangan di sini ya. Ngapain kau sini? Jokowi adalah tipe pengkhianat sejati. Pak De, punya moncong Mbak yo dijaga, hah? Apa kau bisa seperti ini? Apa untungnya buat kau? Hah? Tak ada untungnya kan? Kau bisa salah, kau bisa masuk penjara menjelek-jelekan orang seperti itu kau. Hah? Asal aja ngomong kau ini. Moncong kau itu terlalu maju, moncong kau. Sini. Buat ini. Nah. Moncongnya asal jiplak aja moncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, segera secepatnya anak buah Bapak untuk mencari dan menangkap orang ini. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto, gerakan anak buah Bapak, segera cepat menangkap orang seperti ini. Kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi. Allah, Anis. Kamu itu cuma pintar ngomong kok, pintar mulak-malik kata, tapi nol dalam bekerja. Hasilnya mana jenengan tuh? Jenengan ini berarti nulung kamu itu, nulung asu kecepit itu loh nis, ditolong tapi nyatek bar itu. Makanya sekarang Pak Prabowo tidak mau nulung kamu. Kamu sifatnya kayak anjing. Itu loh. Jadi orang tuh mbok yang sing bau. Jangan keluar-keluar terus. Pinter ngomong tok, kamu itu tidak bisa kerja. Kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi. Lah kalau Anda tidak bisa ngasih bansos, Pak Anies, orang Anda kan pengangguran, utang Anda banyak, nyari makan aja Anda susah, Pak Anies.
Sok-sokan Anda bicara bansos. Anda tuh siapa di negara ini, Pak Anies? Anda tuh cuma pengangguran, provokator, tukang pembuat keributan, pengkhianat, yang tidak tahu cara berterima kasih kepada orang yang sudah membantu Anda. Anda itu pengkhianat, provokator, sombong. Anda jangan berbicara tentang bansos, pikirkan dulu tentang diri Anda. Siapa Anda itu? Anda itu cuma provokator, Pak Anies. Hanya pembuat keributan di negara ini. Anda itu tukang ngibul, tidak pernah mempunyai urat malu, hanya menciptakan keributan dan kegaduhan. Lebih baik keluarlah Anda dari negara ini. Mantan presiden yang paling Hai bangsat, hati-hati ucapanmu ya. Aku yakin nggak lama kamu dicari. Percaya apa enggak? Ingat kata-kata saya. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai Nisane cangkemmu pancet ae kata apa-apa nyocot ae kene. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi. Jangan bilang orang Jakarta kalau nggak tahu lu yang cuma omongannya gedabrus. Allah entut birut. Tadi pagi ada reuni 212 ya, pada ngumpul mendoakan apa ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang dan minta kepada masyarakat jangan mengganggu. Kita lihat dulu tapi tetap kritis gitu ya, Habib Rizik ya. Nah, saya melihatnya begini, Habib Rizik dulu kan itu anak abah banget ya, kelompoknya pendukung Anies Baswedan ya, pendukung loyalis. Tapi ketika Anies Baswedan belok, memang orang itu kan tukang belok, politisi dia, bukan ideologis dia. Jadi dia oportunis sejati tuh. Ya si abah itu dia belok, kemudian tidak sesuai, pecah. Anak abah Islam fundamental termasuk Habib Rizik FPI ke RK ya sekarang, atau barisannya Pak Prabowo lah. Secara implisit kan dia mendukung ya, hari ini di Monas ngomongnya kan. Sekarang gini, sah-sah aja siapapun boleh mendukung, tetapi tolong Pak Prabowo, saya tahu saluran-saluran logistik mereka memang dari Bapak, makanya ketika Bapak bergabung menjadi satu sama Jokowi, Pak Jokowi, itu kan aman semua, tidak ada lagi demo-demo apalah jilid-jilid. Tetapi tetap bagi kita ya, aktivis atau masyarakat atau pejuang menginginkan Indonesia itu harus toleransi, harus pluralis. Barisan mereka mendukung Bapak, bagi kami tuh kami tidak peduli gitu. Di luar mendukung Bapak pun nggak lebih baik sebenarnya. Tapi kalau memang mereka keputusan seperti itu, ya hati-hati gitu Pak Prabowo melihat ini. Ya tapi saya nggak perlu ngomong gini sih, Bapak memang orang militer, ngerti lah kontra intelijen. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Abah Anies bilang kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan, kata Anies. Kenapa ya? Kata Anies, karena ijazah kita asli. Terus orang ketawa, Anies merasa bahagia. Nis, kau ini ya, apa mau dibilang sama kau ini? Heran aku nengok kau ini. Kau ini orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya jabatan apapun di negara Republik Indonesia ini. Tapi omongan kau itu seolah-olah kau lah yang paling cerdas. Habis itu ijazah kau asli, ya kan Nis? Kalau masalah bansos, ya itu kau tanyakan langsung saja ke wakil presiden. Kau cek and dicek dulu, jangan ngomong
Jangan suka bicara sebelum kita tahu kepastiannya. Karena selama ini ya Bapak Jokowi seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, terkadang Pak Jokowi itu memberikan bansos itu dari pribadi. Jadi kalau masalah wakil presiden, sebaiknya kau bertanya dulu. Cari dulu kepastiannya baru kau bersuara. Kau mencalonkan diri kemarin jadi calon presiden, ya. Tapi bicara kau itu macam anak TK kau.